Chapter 6 Beyonder. Tak hanya berbicara menggunakan bahasa yang sama, mereka juga mengalami kebingungan dan rasa tegang yang serupa. Di mana ini? Aku mau melakukan apa di sini? Aku juga ingin tahu. Sambil menenangkan diri, Zhou Mingrui dengan suara pelan mengulangi pertanyaan yang diutarakan oleh kedua orang di depannya. Yang menarik perhatian Zhou Mingrui bukanlah kalimat yang dibuat oleh kedua orang tersebut atau makna di balik kalimat itu, melainkan kebingungan, kewaspadaan, kepanikan, dan rasa hormat yang ditujukan oleh kedua orang tersebut. Tanpa alasan yang jelas, kedua orang itu secara misterius dipanggil ke dalam dunia yang dikelilingi oleh kabut kelabu. Sebagai pelaku utama atas kejadian itu, Zhou Mingrui saja merasa terkejut, apalagi mereka berdua yang tidak tahu apa-apa tiba-tiba terseret ke dunia berkabut itu. Bagi mereka, kejadian dan pertemuan ini merupakan hal yang melampaui imajinasi mereka. Sejenak Zhou Mingrui memikirkan dua pilihan apa yang ia akan lakukan. Pertama, berpura-pura menjadi korban juga untuk menyembunyikan identitasnya dan mendapat kepercayaan mereka berdua. Kemudian ia bisa menunggu dan mengamati untuk memanfaatkan keadaan bila diperlukan. Atau pilihan kedua yaitu tetap menjaga identitas misteriusnya di depan kedua orang itu. Kemudian ia bisa mempengaruhi bagaimana perkembangan selanjutnya sambil menggali informasi berharga dari mereka berdua. Tanpa berpikir lebih jauh lagi, ia segera memutuskan untuk memilih pilihan nomor 2. Manfaatkan keadaan psikologis orang lain untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya bagi diri sendiri. Setelah beberapa detik hening di dalam kabut, Zhou Mingrui tertawa kecil, lalu dengan nada rendah, namun tidak berat, ia dengan tenang berbicara seolah-olah sedang membalas sapaan sopan dari para pengunjung. Sebuah percobaan. Audrey Hall menatap ke arah pria misterius yang terselimuti oleh kabut kelabu itu. Satu-satunya yang terbesit dalam pikirannya adalah apapun yang sedang terjadi saat ini sangatlah absurd, konyol, mengerikan, dan juga aneh. Sebelumnya, ia berada di depan meja rias di dalam kamarnya. Namun hanya sekejap, ia sudah berada di tempat itu yang penuh dengan kabut kelabu. Sungguh tak terbayangkan. Audrey menarik nafas, memperlihatkan senyum yang sempurna dan sopan. Ia bertanya dengan agak khawatir. "Tuan, apakah percobaannya sudah selesai? Bisakah Anda mengizinkan kami untuk kembali?" Arthur Wilson juga berniat untuk menggali tentang Zhou Mingrui dengan cara yang sama. Namun dengan segala pengalaman yang ia miliki, ia lebih bisa menahan diri. Ia menahan semua emosinya dan hanya memilih untuk mengamati dan mendengarkan. Zhou Mingrui menatap ke arah penanya. Mengamati di tengah kabut yang menyelimuti, ia bisa melihat dengan samar siluet orang yang bertanya tersebut. Gadis tinggi dengan rambut pirang yang halus, namun wajahnya tak tampak dengan jelas. Ia tak terburu-buru untuk menjawab pertanyaan gadis itu, melainkan menengok ke arah pria di sebelah wanita itu. Pria itu berambut biru dan berantakan, serta bertubuh sedang dan tak tampak kekar. Zhou Mingrui tiba-tiba menyadari sesuatu. Suatu saat, jika ia bisa menjadi lebih kuat atau mampu lebih memahami dunia berkabut itu dengan mendalam, kemungkinan ia akan bisa melihat dengan lebih jelas di dalam dunia kabut itu dan mampu mengenali wanita dan pria di depannya. Saat ini, mereka adalah tamu dan aku adalah tuan rumah. Setelah mengubah mindsetnya, Zhou Mingrui dengan cepat menyadari detail yang sebelumnya ia lewatkan. Gadis dengan suara merdu dan pria dewasa yang pendiam itu, keduanya tampak tak memiliki tubuh fisik. Tampak kemerahan, tubuh mereka seperti hanya proyeksi dari dua buah bintang crimson atau merah tua di balik kabut kelabu di dunia itu.
Proyeksi tersebut bisa muncul bersumber dari koneksi antara bintang Crimson dengan diri Zhou Mingrui. Koneksi tak berwujud yang hanya bisa difahami dengan jelas oleh Zhou Mingrui. Proyeksi tersebut akan hilang jika koneksi tersebut terputus, dan mereka berdua akan kembali ke dunia nyata. Zhou Mingrui mengangguk sedikit dan menatap gadis perang itu sambil tertawa kecil. Tentu saja, jika kau membuat permintaan, kau akan kembali saat ini juga. Ketika Audrey tidak merasakan niat buruk dari nada bicara Zhou Mingrui, ia menghela nafas dengan lega. Ia yakin bahwa pria yang mampu membuat sebuah keajaiban semacam ini akan memegang teguh kata-kata yang telah ia ucapkan. Dengan perasaan yang menjadi lebih tenang, di luar dugaan, ia tak terburu-buru untuk meminta agar kembali. Ia melirik kanan, kiri dengan mata hijaunya yang cerah, yang tampak berbinar-binar. Ia berkata dengan agak gugup, penuh ekspektasi dan tampak sangat tertarik. Pengalaman yang menakjubkan. Ya, saya selalu mendapatkan hal semacam ini terjadi. Maksud saya suka misteri dan keajaiban supranatural. Maksud saya itu Tuhan, apa yang bisa saya lakukan untuk menjadi Beyonder? Ia menjadi semakin bersemangat saat berbicara, hingga kata-kata yang ia keluarkan terkesan berbelit-belit. Impian yang tumbuh dalam dirinya karena sering mendengar dongeng fantasi menakjubkan yang diceritakan oleh anggota keluarganya, akhirnya mungkin akan menjadi nyata. Dengan beberapa kata saja, ia sudah melupakan semua rasa takut dan kengerian yang ia rasakan sebelumnya. Pertanyaan bagus. Aku juga ingin tahu jawabannya. Zhou Mingrui mengeluh di dalam hati. Ia mulai memikirkan jawaban yang pas dari pertanyaan yang bahkan ia juga tak tahu jawabannya tersebut untuk mempertahankan citra misteriusnya. Pada saat yang sama, ia merasa kurang pantas baginya untuk berbicara dengan tamu sambil berdiri. Bukankah seharusnya ia berada di istana, duduk di kursi dengan sandaran tinggi dengan ukiran pola klasik yang berada di ujung meja panjang sambil diam-diam mengamati tamunya? Begitu pemikiran tersebut muncul di benak Zhou Mingrui, kabut kelabu di dunia itu mulai bergejolak, membuat Audrey dan Alger terkejut. Dalam sekejap mereka melihat sejumlah pilar batu menjulang tinggi di sekeliling mereka. Di atas mereka tampak kubah besar menutupi mereka. Seluruh bangunan tersebut tampak menakjubkan, megah dan mewah, mirip seperti istana legendaris dari para raksasa. Tepat di bawah kubah tempat kabut kelabu berkumpul, sebuah meja perunggu panjang muncul dengan 10 pasang kursi bersandaran tinggi berjajar di kedua sisi meja itu. Di belakang sandaran kursi itu tampak menyala dan bersinar berwarna crimson atau merah tua, menggambarkan alur aneh konstelasi yang berbeda dari kenyataan. Audrey dan Alger duduk berhadapan di dekat kursi kehormatan yang berada di ujung meja. Gadis itu melihat ke kanan dan ke kiri dan tak bisa menahan diri untuk bicara. Sangat menakjubkan. Benar-benar menakjubkan. Zhou Mingrui mengulurkan tangan kanannya dan sedikit meraba tepi meja perunggu itu sambil mempertahankan ekspresi tenangnya. Alger memeriksa sekeliling dan setelah hening beberapa saat, ia tiba-tiba membuka mulutnya dan menjawab pertanyaan Audrey menggantikan Zhou Mingrui. Apa kau berasal dari Lone Kingdom? Jika kau ingin menjadi Beyonder, bergabunglah dengan gereja Dewi Evernight, gereja sang penguasa badai, atau gereja Dewa Mesin dan Uap. Sebagian besar dari kita tidak akan pernah bertemu dengan Beyonder selama hidup kita. Hal ini membuat gereja-gereja dan bahkan beberapa pendeta di beberapa gereja besar juga berpikiran demikian. Meskipun demikian, aku yakin untuk memberitahumu bahwa Beyonder masih ada di dalam lembaga hukum dan pengadilan, serta lembaga eksekusi.
Mereka masih berjuang melawan bahaya yang tumbuh di dunia bawah tanah. Hanya saja jumlah mereka saat ini jauh lebih sedikit dibandingkan dengan sebelumnya dan pada masa-masa awal zaman besi. Zhou Mingrui mendengarkan dengan seksama, namun ia mencoba untuk menunjukkan dirinya seolah-olah tidak terlalu memperhatikan kata-kata Alger, mirip seperti anak kecil yang mendengarkan cerita. Mengandalkan ingatan klan yang terpecah-pecah tentang sejarah, Zhou Mingrui tahu jelas bahwa zaman besi mengacu pada era epok saat ini, yaitu era epok kelima yang dimulai 1349 tahun yang lalu. Tuan, aku sudah tahu semua tentang apa yang baru saja kau katakan, bahkan lebih dari itu, termasuk The Nighthawk atau elang malam, The Minded Punisher atau penegak hukum, The Machinery Hive Mind. Aku memang ingin menjadi Beyonder, tapi aku tak ingin kehilangan kebebasan yang aku miliki. Alger tertawa dengan suara kecil dan berkata dengan samar, kau tak bisa menjadi Beyonder tanpa pengorbanan. Jika kau tak ingin bergabung dengan gereja dan menerima tantangan yang mereka berikan, kau hanya bisa meminta pada keluarga kerajaan dan beberapa keluarga bangsawan dengan sejarah keluarga yang lebih dari 1000 tahun. Atau jika tidak, kau bisa mengandalkan keberuntunganmu dengan mencari organisasi jahat bawah tanah. Audrey tanpa sadar menggembungkan pipinya dan melihat ke sekeliling dengan agak bingung. Setelah memastikan bahwa pria misterius dan Alger tak menyadari tingkahnya, ia masih belum menyerah dan bertanya lagi, apakah tidak ada solusi lain? Alger terdiam. Sekitar setengah menit kemudian, ia menoleh untuk melihat pria misterius yang sedang memperhatikan mereka berdua dalam diam. Menyadari bahwa Zhou Mingrui tak berencana untuk berkata apapun, ia kembali menatap Audrey dan berkata dengan penuh pertimbangan, aku memiliki 2 set formula Sequence 9. Sequence 9? Zhou Mingrui bergumam pada dirinya sendiri. Benarkah? 2 set apa saja? Audrey tampak tahu pasti apa yang dimaksud dengan formula Sequence 9. Alger kemudian sedikit bersandar dan menjawab tanpa buru-buru. Seperti yang kau tahu, manusia hanya bisa bergantung pada ramuan atau potion jika benar-benar ingin menjadi Beyonder. Sedangkan nama dari ramuan atau potion sendiri berasal dari catatan kuno yang bernama Blasphemy Slate atau batu tulis penistaan. Setelah secara terus-menerus diterjemahkan ke bahasa Jotun atau bahasa raksasa, bahasa Elf, bahasa Hermes kuno dan Hermes modern, dan bahasa Vaisa kuno, nama potion-potion itu sudah mengalami perubahan untuk menyesuaikan keadaan di setiap era. Yang terpenting bukanlah nama dari ramuan atau potion itu, namun apakah nama dari potion-potion itu mencerminkan inti dari karakteristik potion tersebut. Aku punya potion sequence 9 yang bernama Sailor atau pelaut. Potion ini mampu membuatmu untuk memiliki kemampuan keseimbangan yang sangat baik. Sekalipun berada di atas kapal saat terjadi badai besar, kau akan tetap dapat berjalan dengan bebas seolah-olah kau berada di daratan. Kau juga akan mendapatkan kekuatan luar biasa dan sisik ilusi di bawah kulit, sehingga membuatmu bisa berenang seperti ikan dan sulit ditangkap. Kau juga akan bisa bergerak dengan lincah di bawah air seperti halnya hewan laut. Bahkan tanpa peralatan apapun, kau akan dapat dengan mudah menyelam di bawah air setidaknya selama 10 menit. Terdengar bagus. Penjaga laut dari sang penguasa badai, Audrey memotong. Dulu itulah nama potion ini. Alger tak berhenti bicara dan melanjutkan. Set potion sequence 9 yang kedua bernama Spectator atau penonton. Meskipun aku tak yakin apa nama potion ini di masa lalu, tapi yang aku tahu set potion ini dapat membuatmu memiliki pemikiran yang sangat tajam dengan kemampuan pengamatan yang luar biasa. Aku yakin kau dapat memahami apa arti dari spectator atau penonton di dalam opera atau drama. Penonton menilai aktor di dunia drama,
mengetahui isi pikiran dan maksud dari aktor melalui emosi, ekspresi, dan tindakan si aktor secara sekilas. Pada titik ini, Alger menekankan, kau harus ingat, terlepas dari apakah kau berada di jamuan makan mewah atau di tengah jalanan yang ramai, penonton hanya bisa menjadi penonton selamanya. Mata hijau Audrey berbinar saat ia mendengarkan, kemudian beberapa saat kemudian berbicara. Kenapa? Baiklah, aku mempunyai pertanyaan. Aku rasa aku telah jatuh cinta dengan perasaan ini. Perasaan menjadi spektator. Bagaimana aku bisa mendapatkan formula passion ini? Apakah yang bisa aku gunakan untuk bertransaksi dengan Anda? Alger sepertinya sudah mempersiapkan jawabannya. Ia berkata dengan suara yang dalam, darah hiu hantu setidaknya 100 ml. Audrey menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat, tetapi kemudian bertanya dengan sedikit cemas. Jika aku bisa mendapatkannya, aku berkata jika. Bagaimana caraku menyerahkannya kepadamu? Bagaimana kau bisa menjanjikan kepadaku bahwa kau bisa memberikan formula passion itu kepadaku sebagai pertukaran dengan darah hiu hantu, serta keaslian formulanya? Alger berkata dengan tenang, aku akan meminta kepadamu sebuah alamat. Kemudian aku akan mengirimkan formulanya padamu. Atau memberitahumu langsung di sini setelah aku menerima darah hiu hantu itu. Tentang perjanjian ini, kurasa kita berdua tak perlu khawatir karena ada Tuan Misterius sebagai saksinya. Saat ia mengatakan ini, ia mengarahkan pandangannya ke arah Zhou Mingrui yang duduk tegak di kursi kehormatan. Tuan, fakta bahwa Anda mampu membawa kami ke sini menunjukkan bahwa Anda memiliki kekuatan luar biasa yang tak dapat kami bayangkan. Tak satu pun dari kami akan berani melanggar janji dengan Anda sebagai saksinya. Itu benar. Mata Audrey berbinar dan setuju dengan sangat bersemangat. Dari sudut pandang Audrey, pria misterius yang kekuatannya tak bisa dibayangkan ini bisa menjadi saksi yang kuat. Bagaimana bisa aku atau pria di depanku ini berani membohonginya? Tuan, tolong menjadi saksi dari perjanjian kami. Pada saat itu, Audrey kemudian menyadari bahwa ia terlalu tidak sopan karena lupa menanyakan suatu hal. Lalu, ia bertanya dengan tergesa-gesa, Tuan, siapakah nama Anda? Alger sedikit mengangguk dan mengulangi pertanyaan yang sama dengan serius. Tuan, siapakah nama Anda? Zhou Mingrui terkejut. Ia dengan lembut menjentikkan jarinya ke meja perunggu. Ramalan tarot sebelumnya tiba-tiba terlintas di benaknya. Ia kemudian bersandar, menarik tangan kanannya, dan menyilangkan ke-10 jarinya, meletakkannya di bawah dagunya. Kemudian ia tersenyum tipis pada keduanya. Kalian bisa memanggilku. Setelah mengatakan ini, ia diam sejenak. Kemudian berkata dengan ramah dan tenang, The Fool, atau si bodoh. Chapter 6 selesai. Chapter 7, nama panggilan. Kalian bisa memanggilku The Fool. Jawaban sederhananya menggema di sepanjang ruangan besar itu, kemudian menghilang seolah ditelan kabut. Namun suara itu terus menggema di hati Alger dan Audrey, menimbulkan gelombang yang saling bersahutan. Mereka tak pernah menduga akan mendengar sebutan semacam itu. Tapi mereka merasa sebutan itu sesuai untuknya, sebutan yang mencerminkan seorang yang misterius, kuat, dan menakjubkan. Setelah terdiam beberapa saat, Audrey berdiri, mengangkat sedikit roknya, lalu menekuk lututnya sedikit dan menggungkuk pada Zhou Mingrui. Tuan Fool yang terhormat, bersediakah Anda untuk menjadi saksi dari perjanjian kami? Tak masalah. Pikiran Zhou Mingrui berputar-putar saat ia mencari jawaban yang cocok dengan citra misteriusnya.
Sebuah kehormatan bagi kami, Tuan Full. Alger juga berdiri, sedikit membungkuk dengan telapak tangannya berada di dada. Zhou Mingrui mengangkat telapak tangan kanannya dan tersenyum. Silahkan lanjutkan diskusi kalian berdua. Alger mengangguk dan duduk lagi sebelum menatap ke arah Audrey. Jika kau bisa mendapatkan darah hiu hantu, carilah orang untuk mengirimkannya ke bar Warrior NC di Jalan Pelican Street di kota White Rose, Pelabuhan Bridge. Beritahu ke pemiliknya, William, bahwa ini yang diinginkan kapten. Setelah aku pastikan barangnya, kau ingin aku mengirimkan formula passion itu ke alamatmu atau ku beritahu saja formulanya di sini? Audrey berpikir sejenak sebelum menjawab sambil tersenyum. Aku memilih metode yang lebih aman. Beritahukan saja formulanya di sini. Tidak apa-apa meskipun aku harus mengingat-ingatnya. Karena Tuan Full sudah setuju untuk menjadi saksi, berarti akan ada lagi pertemuan seperti ini selanjutnya. Dengan berpikir seperti itu, Audrey tiba-tiba menoleh ke arah Zhou Mingrui dengan menatapnya dengan mata yang berbinar-binar. Dengan nada bicara tertarik, ia memberi saran. Tuan Full, bersediakah Anda membuat percobaan seperti ini beberapa kali lagi? Alger mendengar saran Audrey dengan tenang. Ia tertarik juga dengan saran tersebut. Sentak ia berbicara. Tuan Full, tidakkah menurut Anda pertemuan ini menarik? Walaupun kekuatan yang Anda miliki melampaui imajinasi kami, pasti ada satu bidang yang Anda tidak kuasai. Gadis di depanku ini jelas adalah nona muda dari keluarga bangsawan. Aku juga mempunyai pengalaman, pengetahuan, sarana, dan sumber daya yang unik. Mungkin akan tiba waktu saat kita berdua bisa saling membantu untuk mencapai sesuatu yang barangkali sepele, tapi merepotkan Anda. Dari sudut pandangnya, fakta bahwa pria misterius itu, Tuan Full, mampu menarik Alger ke dunia berkabut itu tanpa peringatan dan tanpa bisa dilawan menandakan bahwa Tuan Full memegang kendali penuh atas apa yang terjadi. Berpartisipasi dalam pertemuan itu adalah hal yang tak mampu ia tolak. Karena itu, ia akan lebih baik untuk mengambil keuntungan sebanyak mungkin yang ia bisa dari keadaan yang tak diuntungkan itu. Ketika orang di meja panjang itu memiliki background, sumber daya, channel informasi, dan pemahaman tentang hal mistis yang berbeda-beda, jika mereka berinteraksi dan melakukan sedikit kerjasama, mereka akan menghasilkan hal yang dampaknya tak terduga-duga. Perjanjian yang baru saja terjadilah contohnya. Contoh lain semisal ada keinginan untuk membunuh seorang, maka yang perlu dilakukan hanya tinggal meminta tolong anggota pertemuan yang dari luar tak tampak memiliki hubungan apapun. Investigasi pun dapat dikecoh. Nona muda dari keluarga bangsawan. Apakah gerak-gerik dan cara bicaraku sangat mencolok? Audrey menatap kosong, mulutnya sedikit ternganga, tapi ia segera tersentak kembali dan menganggukkan kepalanya tanpa ragu-ragu. Tuan Full, saya pikir itu adalah saran yang bagus. Selama pertemuan ini dijadikan pertemuan rutin, Anda bisa menyerahkan masalah yang merepotkan Anda pada kami. Tentu saja jika itu sesuai dengan kemampuan kami. Saat Zhou Mingrui mendengar saran tersebut, ia mempertimbangkan keuntungan dan kerugiannya. Lebih banyak pertemuan kemungkinan akan mendapatkan lebih banyak pengetahuan tentang rahasia para Beyonder atau misteri lainnya. Suatu keuntungan baginya. Misalnya kemungkinan besar formula dari passion atau ramuan spektator atau penonton akan muncul pada pertemuan berikutnya. Demikian pula informasi yang diperolehnya pasti akan berguna untuk kehidupannya saat ini. Namun, semakin banyak pertemuan digelar, maka semakin banyak pula dirinya akan terekspos. Tentu saja, di dunia manapun tak ada hal yang gratis. Zhou Mingrui mengulurkan tangan kanannya lagi sambil jarinya mengetuk sisi meja panjang itu dengan lembut.
Mempertimbangkan bahwa ia memegang kendali penuh atas dimulai dan diakhirinya pertemuan itu, maka risiko untuk dirinya terekspos akan dapat dikendalikan. Maka jelas, keuntungan yang didapat dari pertemuan itu jauh lebih besar. Lalu Zhou Mingrui segera mengambil keputusan. Ia berhenti mengetukkan jarinya, kemudian tersenyum sembari melihat dua orang di depannya menatap dengan tatapan gugup dan tak sabar. Aku adalah orang yang menyukai pertukaran yang adil dan setara. Bantuan dari kalian pasti akan mendapat imbalan. Setiap hari Senin jam 3 sore, berusahalah sebisa mungkin untuk sendiri. Setelah aku melakukan beberapa kali percobaan lagi dan menemukan suatu hal, mungkin selanjutnya kalian bisa meninggalkan pertemuan ini lebih awal atau tak hadir dalam pertemuan. Kalian tak perlu lagi khawatir akan berada pada situasi yang tak nyaman. Kalimat tersebut merupakan bentuk persetujuan pada saran Alger dan Audrey. Audrey baru saja menginjak usia 17 tahun. Hampir sepanjang hidupnya, ia dirawat oleh pelayan. Karenanya sikapnya masih kekanak-kanakan, sehingga begitu mendengar jawaban Tuan Full, merasa sangat bersemangat dan berselebrasi dengan menaik turunkan kepalan tangannya di depan dada. Tanpa menunggu Alger berkata-kata, Audrey berbicara dengan sangat bersemangat dan dengan mata yang berbinar-binar. Kalau begitu, bagaimana kalau kita membuat nama panggilan masing-masing? Lagi pula, kita tak bisa menggunakan nama asli untuk percakapan. Meskipun aku mungkin tak bisa menipu Tuan Full soal identitas asliku, orang di depanku ini sepertinya berbahaya. Aku tak boleh membiarkan dia tahu siapa aku. Ide bagus, jawab Zhou Mingrui dengan sederhana dan santai. Isi pikiran Audrey berkecamuk, lalu ia segera mengungkapkan semua yang ada di pikirannya. Anda adalah Tuan Full, nama yang berasal dari kartu tarot. Untuk pertemuan rutin jangka panjang dan penuh kerahasiaan, kita harus menyeragamkan nama panggilan kita. Saya juga akan mengambil nama panggilan saya dari kartu tarot. Nada bicaranya perlahan berubah menjadi gembira. Saya memutuskan Justice atau keadilan sebagai nama panggilan saya. Justice adalah salah satu dari 22 kartu tarot Mayor Arcana. Bagaimana denganmu, Tuan? Audrey sedikit tersenyum sombong pada pria di depannya. Alger sedikit nyengir kemudian menenangkan diri lagi. The Hanged Man, pria yang tergantung. Salah satu dari 22 kartu tarot Mayor Arcana juga. Baiklah, kalau begitu kita bisa dianggap sebagai anggota pendiri grup tarot. Audrey mengatakannya dengan ekspresi yang gembira. Saat pandangannya bergeser ke arah Zhou Mingrui yang tertutup kabut, ekspresinya langsung berubah canggung. Apakah tidak apa-apa, Tuan Full? Zhou Mingrui menggelengkan kepala. Putuskan saja hal itu sendiri. Terima kasih. Audrey tampak sangat senang. Setelah itu, ia melihat ke arah Alger. Tuan Hangman, bisakah kau mengulangi alamat tadi sekali lagi? Aku takut ada yang terlupa dari ingatanku. Tak masalah. Alger sangat senang dengan keseriusan Audrey sembari mengulang alamat sekali lagi. Setelah menghafal dan mengulang-ulang alamat yang diberikan Alger sebanyak 3 kali dalam hati, Audrey dengan bersemangat berkata lagi, "Kudengar kartu tarot pertama kali ditemukan oleh Kaisar Rosil untuk permainan. Faktanya, bukankah kartu itu dibekali dengan kemampuan untuk meramal masa depan?" Tidak. Seringkali ramalan bersumber dari diri sendiri. Setiap orang mempunyai hal spiritual dalam dirinya yang membuat mereka mampu menyesuaikan diri dengan dunia spiritual dan terhubung dengan informasi tentang dirinya sendiri, bahkan pada tingkat yang lebih tinggi. Namun, orang biasa tidak akan mampu untuk menyadarinya, apalagi untuk menafsirkan tanda-tanda ramalan yang diterimanya.
Informasi tentang ramalan ini akan muncul dengan sendirinya dengan bantuan alat ramalan. Aku akan beri contoh simpel. Mimpi dan alat pembaca mimpi. Alger menatap ke arah Zhou Mingrui dan menyadari bahwa tak ada respon darinya. Ia kemudian menanggapi klaim Audrey tentang kartu tarot. Sebenarnya, kartu tarot adalah kartu yang luar biasa. Kartu ini menggunakan banyak simbolisme dan elemen yang lebih logis untuk membantu kita dalam menafsirkan tanda-tanda ramalan dengan mudah dan akurat. Meskipun Zhou Mingrui tampak tak peduli, ia sebenarnya mendengarkan dengan seksama. Pada saat titik inilah pikirannya kosong, perlahan menjadi berat dan kepalanya mulai merasa sakit. Aku mengerti. Audrey mengangguk tanda setuju. Ia kemudian menanggapi, bukan itu maksudku. Aku bukannya meragukan kartu tarot, tapi aku dengar bahwa Casa Rosel menciptakan set kartu lain yang misterius dan sangat rahasia. Set kartu tersebut melambangkan kekuatan tertentu yang belum diketahui. Ada total 22 kartu tarot Arcana Mayor yang digunakan untuk permainan. Benar kan? Audrey memandang Zhou Mingrui seolah-olah ia sedang berusaha mendapatkan jawaban dari Tuan Fool yang misterius itu. Yang dilakukan Zhou Mingrui hanyalah tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ia mengarahkan pandangannya kepada Hangman seolah-olah ia sedang ingin mengujinya. Alger tanpa sadar menegakkan punggungnya, seraya berkata dengan suara dalam, "Itu benar. Dikatakan bahwa Kaisar Rosel pernah melihat Blasphemous Slate atau batu tulis penistaan, dan set kartu itu berisi misteri-misteri mendalam mengenai 22 jalur menuju keilahian." 22 jalur menuju keilahian. Audrey mengulang dengan nada penasaran. Di saat yang bersamaan, sakit kepala Zhou Mingrui semakin bertambah. Ia merasa koneksi yang tak terlihatnya dengan bintang crimson dan kabut kelabu semakin memudar. Baiklah, sampai di sini dulu pertemuan kali ini, ia berkata dengan suara yang dalam, setelah mengambil keputusan dengan cepat. Baik, sesuai keinginan Anda. Alger menundukkan kepalanya dengan hormat. Sesuai keinginan Anda, Audrey menirukan The Hangman. Ia masih mempunyai banyak pertanyaan di benaknya. Sebenarnya ia tak ingin pertemuan ini segera berakhir. Bersamaan dengan putusnya koneksi Zhou Mingrui dengan bintang crimson dan kabut kelabu, ia berkata dengan tersenyum, "Sampai jumpa di pertemuan berikutnya." Bintang-bintang crimson itu bersinar sekali lagi. Kemudian cahaya merahnya perlahan surut seperti air. Di saat Audrey dan Alger mendengar perkataan Tuan Fool, sosok mereka menjadi kabur dan perlahan menghilang. Dalam sekejap proyeksi Alger dan Audrey menghilang. Dunia kabut kelabu itu pun kembali hening. Zhou Mingrui merasa tubuhnya semakin berat. Area sekitarnya dengan sekejap berubah dan pandangannya menjadi gelap sebelum akhirnya menjadi cahaya matahari yang menyilaukan. Ia masih berdiri di apartemennya. Ini seperti mimpi. Apa-apaan dunia berkabut itu? Siapa atau kekuatan macam apa yang dapat menciptakan kejadian barusan? Zhou Mingrui menghela nafas pelan. Ia benar-benar bingung ketika ia berjalan menuju meja belajarnya dan kakinya terasa berat. Ia mengambil jam saku yang ia letakkan di luar untuk menentukan berapa lama waktu yang telah berlalu. Waktu mengalir dengan kecepatan yang sama. Zhou Mingrui membuat penilaian sederhana. Setelah menaruh jam sakunya, ia merasa tak bisa menahan sakit kepalanya lebih jauh lagi. Ia duduk di kursinya dan menundukkan kepala, lalu memijat pelipisnya menggunakan ibu jari kiri dan jari tengahnya. Setelah beberapa saat, ia menghela nafas dan berkata dalam bahasa Mandarin, "Sepertinya aku tak akan bisa kembali dalam waktu dekat." Ketidaktahuan membuat orang tak takut apapun.
Setelah mengalami peristiwa yang di luar nalar dan mempelajari tentang Beyonder dan dunia misterius, ia tak lagi berani dengan sembarangan melakukan ritual peningkatan keberuntungan menggunakan bahasa Vesak kuno atau bahasa Len Kingdom. Siapa yang tahu kejadian aneh apa lagi yang akan terjadi? Mungkin kejadian yang lebih aneh, mengerikan, atau bahkan kejadian yang mirip di neraka. Setidaknya, aku harus mencobanya saat aku sudah menguasai supranatural dengan lebih dalam. Pikir Zhumingrui dengan putus asa. Untungnya apa yang disebut pertemuan itu bisa memberinya sedikit bantuan. Setelah terdiam beberapa saat, ia bergumam pada dirinya sendiri dengan nada kecewa, tak puas, menderita dan berduka. Mulai saat ini, aku adalah Klein. Klein mencoba yang terbaik untuk memfokuskan kembali solusi dan rencananya untuk menghilangkan emosi negatif dalam dirinya. Pertemuan yang baru saja terjadi benar-benar menarik. Orang-orang yang berada di tempat berbeda, di penjuru dunia, dapat mengarungi jarak ribuan kilometer menjadi hanya beberapa inci saja. Bisa berdiskusi sambil saling membantu urusan satu sama lain sambil... Ngomong-ngomong, hal ini terdengar familiar. Klein tertegun beberapa saat sebelum ia tertawa terbahak-bahak. Ia berbicara sambil agak tertawa. Bukankah ini platform media sosial? Chapter 7 selesai.